Teganya suamiku menikah lagi saat aku hamil 7 bulan. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Namaku Dea. Aku dan Rizky suamiku pernah menjadi teman sekelas di SMA. Mungkin ada hal-hal dalam hidup yang selalu terpatri dalam ingatan. Meski aku tidak menganggapnya penting saat itu terjadi, bagiku salah satunya adalah kenangan masa sekolah. Di masa itu, hidup kami penuh dengan tawa, canda, dan kenakalan khas remaja. Namun tidak pernah terfikir olehku bahwa nantinya Rizky akan menjadi imamku dalam kehidupan berumah tangga. Di sekolah, Rizky adalah sosok yang periang dan mudah bergaul, dan selalu bisa membuat teman-temannya tertawa, termasuk aku. Meski kami satu kelas, hubungan kami tidak lebih dari sekedar teman biasa. Rizky dengan segala pesonanya saat itu sudah memiliki pacar, begitu pula denganku. Tak pernah ada perasaan istimewa yang muncul, hanya obrolan ringan sesekali tawa bersama. Namun, kehidupan sekolah berlalu begitu cepat. Setelah kelulusan, kami pun berpisah. Rizky melanjutkan hidupnya dengan pilihan karir yang jauh dari dugaanku. Dia bekerja di sebuah sales marketing perusahaan otomotif. Sementara aku sibuk mengejar cita-citaku sebagai pegawai di bank swasta. Waktu terus berlalu, dan aku tak pernah memikirkan atau mendengarkan kabar tentang Rizky lagi. Setiap dari kami tenggelam dalam hidup masing-masing, tanpa pernah membayangkan bahwa takdir sedang menyiapkan sesuatu yang besar. 5 tahun setelah kelulusan, aku menghadiri pernikahan seorang teman dekat. Hari itu, aku hanya berharap menikmati momen bahagia bersama teman-teman lamaku, tanpa ekspektasi apapun. Namun takdir memiliki rencana lain. Ketika tiba di resepsi pernikahan, aku melihat banyak wajah yang familiar. Namun satu yang paling mencuri perhatianku, Rizky. Saat itu, jantungku berdeguk lebih kencang. Bukan karena perasaan cinta yang tiba-tiba, tetapi karena perubahan besar yang kulihat dalam dirinya. Rizky yang berdiri di sana nampak berbeda dari pria yang dulu kukenal di sekolah. Wajahnya masih sama, tetapi ada sesuatu dalam cara dia membawa diri, lebih dewasa, lebih karismatik. Ia memakai setelan jas hitam yang membalutnya terlihat rapi dan penuh percaya diri. Senyumannya, yang dulu selalu nampak polos, kini terasa lebih matang. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ketika dia mendekat dan menyapaku, ingatanku langsung kembali pada masa-masa SMA. "Dea, benar kamu Dea kan?" tanyanya sambil tersenyum lebar. Suaranya terdengar akrab, meski sudah bertahun-tahun kami tak berjumpa. Aku tersenyum balik sedikit canggung. "Iya Riz, lama ya nggak ketemu." Percakapan kami pun mengalir begitu saja, tanpa canggung atau jeda yang berarti. Seolah-olah kami baru saja bertemu kemarin, meski kenyataannya sudah bertahun-tahun berlalu. Kami tertawa, mengenang kenakalan di sekolah dulu, tentang bagaimana Rizky selalu terlambat masuk kelas, atau bagaimana kami saling berkompetisi dalam pelajaran matematika. Malam itu, semua terasa ringan dan menyenangkan. Tanpa kusadari, aku merasa nyaman berada di dekatnya. Namun di balik semua canda dan tawa itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rizky yang dulu hanya teman biasa, kini tampak berbeda di mataku. Mungkin karena kedewasaan yang kini terpancar dari caranya berbicara, atau mungkin karena aku sendiri telah berubah, lebih terbuka untuk melihatnya dari sudut pandang yang baru. Yang jelas, saat dia menatapku malam itu, ada perasaan hangat yang mulai tumbuh. Perasaan yang tak pernah ada sebelumnya. Tak butuh waktu lama bagi Rizky untuk menunjukkan perasaannya yang kini berubah. Beberapa hari setelah pertemuan itu, dia mulai sering menghubungiku. Awalnya hanya pesan singkat, sekedar bertanya kabar atau menanyakan apa yang sedang dilakukan. Namun perlahan, percakapan kami menjadi lebih mendalam. Dia selalu tahu bagaimana membuatku tertawa,
dan aku selalu merasa nyaman berbicara dengannya. Pada suatu malam yang cerah, setelah makan malam bersama, Rizky dengan berani menyatakan perasaannya. Dea, aku nggak tahu kenapa, tapi setelah bertemu denganmu lagi, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku merasa aku jatuh cinta sama kamu, Dea. Aku tertegun mendengarnya. Kami baru saja bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Dan sekarang, dia menyatakan cinta. Meski hatiku terkejut, aku tidak bisa memungkiri bahwa aku pun merasakan hal yang sama. Ada sesuatu dalam diri Rizky yang membuatku tertarik. Sesuatu yang berbeda dari laki-laki lain yang pernah kutemui. Tapi Rizky, ini terlalu cepat. Kita baru saja bertemu lagi. Meski dalam hatiku, aku juga merasakan getaran yang sama. Dia hanya tersenyum. Kadang-kadang, hal yang tepat datang di waktu yang tidak terduga. Aku cuma tahu, aku gak mau kehilangan kesempatan ini. Aku ingin kita mencoba. Malam itu, di bawah langit yang berbintang, aku menerima perasaan cintanya. Perjalanan cinta kami pun dimulai, tidak dengan langkah-langkah perlahan, tetapi dengan keyakinan yang tumbuh di dalam setiap pertemuan. Hanya butuh waktu 6 bulan sejak pertemuan kami di pernikahan teman lama hingga Rizky mengajakku menikah. Meski waktu terasa singkat, cinta yang tumbuh di antara kami begitu kuat, seperti kobaran api yang semakin besar setiap kali kami bersama. Rizky tidak ingin menunda-nunda, dan aku pun merasakan perasaan yang sama. Kami sama-sama tahu bahwa menunggu terlalu lama hanya akan memperpanjang keinginan yang sudah tumbuh subur di dalam hati. Pada suatu malam yang penuh bintang, Rizky memutuskan untuk mengajakku menikah. Bukan dengan lamaran yang rumit atau rencana yang terencana rapi, melainkan dengan kesederhanaan yang penuh ketulusan. Rizky datang ke rumahku sendirian dan berbicara langsung dengan ayahku, yang saat itu keduanya memang sudah akrab. Pak, sebelumnya Rizky mohon izin kalau tujuan Rizky ke sini untuk meminta restu pada Bapak agar Rizky bisa menikah dengan Dea. Aku yang berada di dapur kaget mendengar ucapan serius Rizky kepada ayahku, karena aku tak mengira Rizky melakukan ini dengan penuh percaya diri. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan begitu saja, seakan dia sudah merencanakannya sejak lama. Mendengar perkataan Rizky ke ayahku, jantungku berdegup kencang, dan dalam sekejap, seluruh dunia di sekitarku terasa seperti berhenti. Ini bukan lamaran yang mewah, tidak ada keluarga besar atau cincin yang disiapkan, tetapi itulah yang membuatnya terasa begitu spesial. Aku melihat ketulusan di matanya, cinta yang murni, dan keyakinan bahwa dia adalah orang yang tepat untukku. Hatiku semakin berdebar saat ayahku berkata, "Kamu benar-benar serius mau menikahi anakku?" "Serius, Pak. Bahkan jika Bapak sudah merestui, Rizky akan bawa keluarga Rizky ke sini untuk menentukan tanggal pernikahannya, Pak," kata Rizky dengan tegas. "Baiklah, Nak. Bapak merestuimu untuk menikahi Dea. Kalau bisa, keluargamu segera temui Bapak ya." "Baik, Pak." Dan itulah awal dari perjalanan kami menuju pernikahan. Keesokan harinya, Rizky dan keluarga besarnya menepati janjinya menemui orang tuaku. Orang tuaku memang sangat menyukai Rizky. Mereka melihatnya sebagai pria yang sopan, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Sementara itu, orang tua Rizky juga menyambutku dengan tangan terbuka. Mereka memperlakukanku seperti putri mereka sendiri. Penuh perhatian dan cinta, restu dari kedua keluarga mengalir tanpa hambatan, membuat segalanya terasa begitu mudah. Meski tidak ada lamaran yang panjang, kami langsung merencanakan pernikahan besar. Bukan karena aku atau Rizky menginginkan kemewahan, tetapi karena orang tua kami, terutama ibuku, ingin pernikahan kami menjadi momen yang tak terlupakan. Mereka ingin memberikan kami kenangan indah, pesta pernikahan yang dapat dikenang sepanjang hidup. Hari pernikahan itu tiba dengan cepat. Dekorasi bunga mawar putih dan merah jambu menghiasi setiap sudut, menciptakan suasana romantis yang sempurna. Di tengah gedung, pelaminan besar berdiri megah, dengan nuansa emas dan putih yang elegan. Segalanya nampak sempurna, seperti dongeng yang menjadi nyata. Gaunku yang dirancang khusus
membuatku merasa seperti putri dalam cerita. Saat aku melangkah ke arah pelaminan, didampingi oleh ayahku yang menggandeng tanganku, pandanganku tertuju pada Rizky. Dia berdiri di ujung pelaminan, menatapku dengan senyum hangat yang membuat hatiku tenang. Dalam balutan jas hitamnya, Rizky terlihat begitu gagah dan tampan, seolah-olah dia adalah pria yang selalu kutunggu-tunggu sepanjang hidupku. Mas Rizky, aku benar-benar beruntung bisa bersamamu, pikirku dalam hati, sambil melangkah semakin dekat ke arahnya. Ketika ijab kabul selesai, suasana seketika dipenuhi oleh suara takbir dan doa restu dari keluarga besar, serta para tamu undangan. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Ini adalah momen yang terindah dalam hidupku. Saat aku resmi menjadi istri dari pria yang kucintai. Seorang sahabat lama yang kini menjadi teman seumur hidupku. Pernikahan kami bukan hanya soal kemewahan dan pesta besar. Di balik segala kesenangan itu, ada harapan besar dari kami berdua untuk segera memiliki anak. Bagi kami, memiliki keluarga kecil yang bahagia adalah impian terbesar. Sesuatu yang selalu kami bayangkan setiap kali kami berbicara tentang masa depan. Setelah pernikahan, kami pindah ke rumah yang baru saja kami beli bersama. Rumah itu tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk kami berdua. Ada halaman kecil di belakang. Tempat kami sering membayangkan akan bermain dengan anak-anak kami kelak. Malam-malam setelah pernikahan kami selalu diisi dengan percakapan hangat, membicarakan nama-nama yang mungkin akan kami berikan kepada anak kami nanti. Aku membayangkan seperti apa rupa mereka. Aku ingin punya anak laki-laki dulu ya sayang, Rizky sering berkata dengan senyum penuh harap. Biar nanti bisa jadi kakak yang melindungi adik-adiknya. Aku hanya tertawa setiap kali dia mengatakan itu. Tetapi di dalam hatiku, aku pun memiliki harapan yang sama. Setiap malam aku berdoa agar kami segera diberikan keturunan, agar rumah kami yang masih sepi ini segera dipenuhi oleh suara tawa dan tangis bayi. Namun seiring berjalannya waktu, harapan kami untuk segera memiliki anak tidak semudah yang kami bayangkan. Sudah berbulan-bulan sejak pernikahan kami, tapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Pada awalnya, aku masih bisa berpikir positif. Mungkin belum waktunya. Mungkin kami perlu bersabar. Namun setelah setahun berlalu, kekhawatiran mulai muncul. Rizky yang awalnya sangat bersemangat, mulai sering terlihat cemas. Meskipun dia tidak pernah menyalahkanku, aku bisa merasakan kekecewaan dalam dirinya. Setiap kali kami bertemu dengan teman-teman yang sudah memiliki anak, pandangannya selalu berubah. Seolah-olah dia sedang bertanya-tanya kapan kami bisa menyusul mereka. Di titik ini, Rizky mulai mengusulkan sesuatu yang belum pernah kupikirkan sebelumnya. Sayang, bagaimana kalau kamu berhenti kerja dulu? Mungkin kalau kamu lebih fokus di rumah, bisa mempercepat kehamilan. Aku yang saat itu bekerja sebagai teller di bank swasta, sedikit terkejut dengan usulan itu. Pekerjaan adalah salah satu hal yang membuatku merasa mandiri dan berharga. Namun aku tahu bahwa menjadi seorang ibu adalah impianku juga. Setelah berbicara panjang lebar dan mempertimbangkan banyak hal, aku akhirnya setuju untuk mengundurkan diri dari pekerjaanku dan fokus pada rumah tangga. Keputusan itu terasa berat, tetapi demi mimpi kami untuk segera memiliki anak, aku rela melepaskan karirku. Hari-hariku kini dipenuhi dengan rutinitas rumah tangga, sementara Rizky semakin sibuk dengan pekerjaannya sebagai sales marketing mobil. Dia sering pergi keluar kota, meninggalkanku sendirian di rumah yang sepi. Meski demikian, aku tetap menaruh harapan besar pada kebahagiaan yang menanti kami, keluarga kecil yang akan kami bangun bersama. Namun takdir punya cara sendiri untuk menguji kesabaran kami. Seiring waktu, hal-hal yang tak terduga mulai datang, mengubah segala sesuatu yang sebelumnya nampak sempurna. Suatu malam, setelah Rizky kembali dari dinas luar kota, aku bisa melihat kelelahan di wajahnya. Dia nampak begitu letih hingga tak sempat berbicara panjang denganku sebelum langsung merebahkan tubuhnya di sofa ruang tamu, tanpa melepas sepatu atau jaketnya. Rizky tertidur dengan pulas. Nafasnya terdengar pelan di antara deru kipas angin. Aku hanya bisa tersenyum kecil melihatnya.
berusaha memahami betapa berat pekerjaannya belakangan ini. Saat aku membereskan barang-barang di ruang tamu, tiba-tiba terdengar bunyi ponsel Rizky yang tergeletak di meja. Ponsel itu bergetar sebentar, lalu layarnya menyala. Penasaran, aku melihat nama yang muncul di layar, Gita. Jantungku seketika berdegup lebih kencang. Nama itu terdengar asing, tapi entah kenapa membuatku gelisah. Siapa Gita? Mengapa ia menelpon Rizky pada jam selarut ini? Tanpa pikir panjang, aku mengambil ponsel Rizky dan menjawab panggilan itu. Halo? Ini siapa ya? Tanya aku dengan suara yang tenang. Meski di dalam hati, pikiranku penuh tanda tanya. Namun sebelum aku bisa mendengar jawabannya, sambungan langsung terputus. Gita, siapapun dia, memutuskan panggilannya begitu mendengar suaraku. Sejenak, aku pun terdiam, memandangi layar ponsel yang kembali mati. Hati kecilku mulai dipenuhi kecurigaan yang tak bisa kulepaskan begitu saja. Aku menatap Rizky yang masih tertidur lelap di sofa. Haruskah aku membangunkannya dan menanyakan tentang wanita itu? Ataukah lebih baik aku menunggu hingga esok pagi? Selama beberapa menit aku hanya berdiri di sana, terperangkap dalam pikiranku sendiri. Namun pada akhirnya, aku memutuskan untuk menahan diri. Mungkin kita hanya teman kerja Rizky atau salah satu seorang kliennya. Meskipun begitu, sepanjang malam itu aku sulit untuk tidur. Pikiranku terus memutar berbagai skenario tentang siapa Gita dan mengapa dia menelpon pada jam selarut itu. Kecurigaan itu seperti benih yang ditanam di dalam hatiku, perlahan tumbuh dan mulai menggangguku. Keesokan paginya, suasana rumah kembali tenang. Aku memutuskan untuk tidak menyinggung soal Gita terlebih dahulu. Rizky bangun dengan wajah segar, seolah-olah malam sebelumnya tak pernah terjadi. Ia tersenyum hangat kepadaku saat duduk di meja makan, dan aku hanya membalas senyumannya dengan hati yang masih penuh tanya. Namun pagi itu, aku sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih penting. Dengan hati yang berdebar, aku mengeluarkan sebuah amplop dari saku gaun rumahku. Di dalamnya, tersimpan sebuah kabar bahagia yang telah kutunggu-tunggu untuk kubagikan dengan Rizky. Mas Rizky, aku punya sesuatu untukmu, Mas, kataku sambil menyerahkan amplop itu kepadanya. Rizky mengambil amplop itu dengan alis mengerut. Apa ini sayang? Tanyanya sebelum mulai membukanya. Setelah beberapa detik membaca isi amplop itu, senyumnya langsung merekah. Matanya berbinar penuh kebahagiaan, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung memelukku dengan erat. Kamu hamil? Tanyanya dengan nada penuh haru. Suaranya hampir bergetar. Kita akan punya anak, sayang. Aku mengangguk, merasakan kehangatan pelukan suamiku yang begitu tulus. Iya mas, hasil tesnya menunjukkan kalau aku positif hamil. Kita akan segera jadi orang tua, Mas Rizky. Dalam pelukan itu, segala kecurigaanku tentang Gita perlahan mulai memudar. Kabar ini terlalu indah untuk dirusak oleh pikiran-pikiran buruk. Rizky nampak begitu bahagia. Lebih bahagia dari apa yang pernah kulihat sebelumnya. Dalam beberapa hari setelah menerima kabar ini, sikapnya berubah menjadi lebih perhatian. Dia tidak lagi terlihat sesibuk atau selelah sebelumnya. Setiap ada waktu, dia selalu berusaha berada di rumah, menemaniku dan merawatku dengan penuh cinta. Rizky sering mengajakku ngobrol tentang masa depan anak kami. Aku ingin anak kita sehat dan cerdas seperti ibunya, katanya suatu hari sambil mengusap perutku yang masih datar. Kami tertawa bersama, membicarakan nama-nama calon anak dan bagaimana kami akan merawatnya nanti. Setiap hari Rizky membuktikan bahwa dia adalah suami yang penuh perhatian dan calon ayah yang penuh tanggung jawab. Ketika aku merasa mual di pagi hari atau tubuhku lemas, Rizky dengan sabar merawatku, memastikan aku mendapatkan cukup istirahat dan makanan yang bergizi. Di saat-saat seperti itu, aku mulai percaya bahwa mungkin yang terjadi malam itu hanyalah kesalahpahaman. Gita mungkin hanya seorang rekan kerja atau teman lama yang tidak ada kaitannya dengan hubungan kami. Kebahagiaan yang sedang kurasakan bersama Rizky terasa begitu nyata, dan aku tak ingin merusaknya dengan kecurigaan yang mungkin tak berdasar. Namun di dalam sudut pikiranku yang terdiam, nama Gita tetap menghantui. Ada sesuatu yang belum selesai di sana.
Sesuatu yang tak bisa begitu saja kutinggalkan. Meskipun Rizky kini terlihat lebih peduli dan selalu ada untukku. Aku tahu bahwa kejanggalan kecil itu akan kembali menghantuiku suatu saat nanti. Kabar bahagia ini memberikanku kedamaian sementara. Namun ada sesuatu di balik layar kehidupan kami yang mungkin akan segera terungkap. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dan benar saja, ketika usia kandunganku memasuki 7 bulan, badai besar pun datang. Hari itu seharusnya menjadi hari yang tenang. Aku sedang bersantai di ruang tamu, menikmati keheningan sambil mengelus-ngelus perutku yang semakin membesar. Bayiku yang sudah memasuki usia 7 bulan dalam kandungan semakin sering bergerak, membuatku semakin bersemangat menanti kelahirannya. Rizky, yang kini semakin perhatian, selalu berusaha pulang tepat waktu dari pekerjaannya sebagai sales marketing mobil. Setiap malam dia tidak pernah lupa berbicara kepada bayi di perutku, menciptakan harapan indah tentang masa depan keluarga kecil kami. Namun hari itu, segala harapan dan kebahagiaan yang telah kami bangun selama ini pun retak. Ponselku bergetar, dan sebuah pesan dari Nisa, sahabat lamaku, muncul di layar teleponku. "Dea, kamu harus lihat ini," tulisnya, diikuti dengan tautan undangan online. Dengan perasaan penasaran, aku membuka tautan itu. Foto sepasang pengantin terpampang di layar. Namun yang membuatku terkejut setengah mati adalah siapa yang ada di dalam foto itu. Pria yang berdiri di sana dengan senyum bahagia di samping seorang wanita cantik bukanlah orang asing bagiku. Itu adalah Rizky, suamiku sendiri. Dan wanita di sebelahnya, Gita, nama yang pernah muncul di ponsel Rizky beberapa bulan yang lalu. Hatiku langsung mencelos. Undangan itu adalah undangan pernikahan Rizky dan Gita. Aku berusaha mencerna apa yang sedang kulihat, tapi semuanya terasa mustahil. Bagaimana mungkin suamiku, pria yang setiap malam memelukku dengan lembut, kini akan menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Tanganku gemetar, dan tanpa pikir panjang, aku langsung menelpon Nisa. Panggilanku diangkat setelah beberapa kali nada sambung, dan suara Nisa terdengar dari seberang, namun berbeda dari biasanya. Terdengar penuh kecemasan dan kesedihan. "Dea, aku..." Suaranya bergetar, dan di sana aku mendengar nada khawatir yang membuat hatiku semakin tenggelam dalam kecemasan. "Maaf banget, Dea. Aku harus kasih tahu ini ke kamu, tapi aku benar-benar gak tega ngeliat kamu dalam kondisi begini tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Nisa, dari mana kamu tahu tentang undangan itu? Apa maksudnya ini?" "Rizky, dia menikah lagi." Suaraku terdengar parau. Hatiku seperti tersayat pisau. Nisa terdiam beberapa saat, seakan coba menenangkan diri sebelum berbicara lebih jauh. Aku bisa merasakan ketegangan dari ujung telepon. "Dia, suami aku kan juga bekerja sebagai sales, tapi beda kantor sama Rizky. Beberapa minggu yang lalu, dia dengar kabar dari teman-teman kerjanya bahwa Rizky akan menikah lagi dengan wanita yang bernama Gita. Aku juga gak percaya awalnya, Dea. Tapi ternyata undangan itu mulai beredar di kalangan mereka. Aku benar-benar gak tahu harus bagaimana ke kamu. Aku takut kamu syok." Suaranya mulai terdengar serak, seperti menahan air mata. Dunia seolah runtuh di sekitarku. "Jadi, ini benar. Rizky benar-benar akan menikah lagi?" Tanyaku dengan nafas tertahan. Nisa hanya bisa mendesah panjang. "Dea, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu ini berat, apalagi dengan kondisimu yang sedang hamil besar. Tapi aku gak mau kamu dibiarkan dalam kebohongan ini. Aku beneran gak tega ngeliat kamu gak tahu apa-apa." Hatiku remuk. Aku tak bisa berkata-kata lagi. Setiap kata yang keluar dari mulut Nisa hanya memperdalam luka di hatiku. Rasanya semua kebahagiaan yang kurasakan beberapa bulan terakhir hanyalah bayangan semu. Tanganku mencengkram perutku, berusaha mencari kekuatan dari calon anak kami yang masih belum lahir. Aku gak tahu harus ngapain, Nisa." Aku pun mulai menangis. Air mataku jatuh tak tertahankan, membasahi pipi di tanganku. Suaraku tercekat di tenggorokan. "Dea, maafkan aku. Aku tahu ini gak mudah buat kamu.
kata Nisa, suaranya penuh rasa bersalah. Aku akan datang ke rumahmu. Kamu butuh seseorang di sampingmu sekarang. Aku pun mengangguk, meski Nisa tak bisa melihatnya. Tolong datang Nisa, aku gak bisa sendirian. Aku mematikan telepon, dan tangisku pecah begitu saja. Hatiku hancur. Setiap kenangan tentang Rizky dari pertemuan kami, pernikahan indah yang kami jalani, hingga masa-masa bahagia menanti kelahiran anak kami, semuanya terasa seperti dusta. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Bagaimana mungkin dia menikah dengan wanita lain? Sementara aku sedang mengandung anaknya. Perutku mulai terasa mengencang. Kontraksi ringan yang menyakitkan muncul di tengah kepanikan dan kesedihan yang membelenggu. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menahan diriku. Tidak, aku tidak boleh larut dalam emosi ini. Aku harus kuat, setidaknya untuk bayi ini. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa melewati ini semua seorang diri? Nisa tiba setengah jam kemudian. Begitu melihat wajahku yang sembab dan lemah, dia langsung memelukku erat. Maafkan aku, Dea. Maaf banget. Aku harus jadi orang yang kasih tahu kamu soal hal ini. Aku hanya bisa menangis dalam pelukan Nisa, merasakan kehangatan dari sahabatku yang berusaha menenangkanku, meski ia sendiri juga terpukul melihat kondisiku. Setelah beberapa saat, Nisa duduk di sebelahku, menggenggam erat tanganku. Aku di sini, Dea. Apapun yang kamu butuhkan, aku akan bantu. Kamu gak sendirian. Di antara isak tangisku, aku mencoba menguatkan diriku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Meskipun itu terasa sangat sulit. Ini adalah badai besar yang pernah menghantam hidupku. Dan aku tidak tahu apakah aku akan bisa melewatinya. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menghadapi kebenaran ini. Meski hatiku terluka parah. Nis, aku harus tahu lebih banyak tentang Gita. Aku gak bisa cukup duduk di sini tanpa melakukan apa-apa, kataku sambil menahan tangis yang belum juga reda. Hatiku hancur, tapi rasa penasaranku mengalahkan semuanya. Siapa sebenarnya Gita? Bagaimana mungkin dia bisa menikah dengan suamiku tanpa aku tahu apa-apa? Nisa menatapku, terlihat ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. Kita bisa mulai dari media sosial. Siapa tahu ada informasi yang bisa kita dapatkan di sana, katanya dengan pelan. Aku mengangguk, dan kami segera membuka ponsel. Tanganku bergetar saat mulai mengetik nama Gita. Di kolom pencarian Instagram, ada ratusan akun bernama Gita. Namun setelah menambah nama belakangnya yang kudapatkan dari undangan, akun yang kami cari pun muncul. Foto profilnya memperlihatkan seorang wanita dengan senyum menawan, mengenakan gaun anggun yang nampaknya sangat mahal. Dengan nafas tertahan, aku membuka akun tersebut. Yang kulihat berikutnya seolah-olah menusuk hatiku lebih dalam lagi. Berderet-deret foto Rizky bersama Gita terpampang jelas di feed Instagramnya, seakan mereka adalah pasangan yang sempurna. Gita memamerkan kemesraan mereka dengan berbagai caption yang romantis, seolah-olah ingin mengumumkan kepada dunia bahwa dia telah memiliki pria yang diinginkan oleh banyak wanita, suamiku. Aku mengulir ke bawah, menelusuri setiap foto dengan hati yang semakin remuk. Ada foto mereka berdua di restoran mewah, liburan bersama. Bahkan Rizky menggendong kucing kecil di samping Gita yang tersenyum lebar. Tapi yang paling menghancurkan adalah undangan terbaru. Foto Rizky dan Gita dengan pakaian pengantin. Nafasku terhenti. Foto itu jelas diambil hari ini. Mereka berdua berdiri dengan senyum lebar, sementara tamu-tamu di sekitarnya nampak bersorak dan bertepuk tangan. Aku melihat Rizky yang berdiri tegap, memegang tangan Gita dengan penuh percaya diri, seolah-olah dia adalah pria yang paling bahagia di dunia. Sebuah caption menyertai, "Akhirnya hari terindah dalam hidupku datang. Sebentar lagi aku akan menjadi istrimu, sayangku Rizky." Rasanya seperti ditampar keras. Mataku terbelalak, dan air mata yang tadinya sudah mulai mereda kembali mengalir tanpa henti. Aku tak bisa mempercayai apa yang kulihat. Hari ini, suamiku menikah lagi dengan wanita lain, dan dia bahkan tidak sedikit pun merasa bersalah atau menyembunyikannya dari dunia.
Gita dengan bangga memamerkan pernikahan mereka di media sosial. Seolah-olah aku tak pernah ada di dalam hidup Rizky. Nisa yang duduk di sampingku juga terdiam. Matanya melebar saat melihat foto-foto itu. Jelas tak kalah terkejut dariku. Dia, aku nggak tahu harus ngomong apa. Ini semua benar-benar gila. Ucapnya dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Tanganku bergetar, menutup layar ponselku dengan cepat. Aku tak sanggup lagi melihat wajah mereka. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku, Nis? Kami sudah menunggu anak kami lahir. Apa yang salah dengan semua ini? Suaraku pecah di antara isak tangisku. Nisa menggeleng pelan. Aku nggak tahu, Dea. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan kita. Tapi yang jelas, kamu nggak boleh terus-menerus memendam ini sendirian. Kamu harus menanyakan ini semua kepada Rizky. Bagaimana caranya, Nis? Hari ini adalah hari pernikahan mereka. Jawabku dengan getir. Nisa meraih bahuku, mencoba menenangkanku. Kamu nggak boleh diam saja, Dea. Kamu berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku terdiam, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Media sosial yang tadinya hanya tempat untuk melihat kabar orang lain, kini berubah menjadi mimpi buruk bagiku. Setiap foto, setiap momen yang diunggah Gita, seakan-akan menghancurkan semua kepercayaan yang pernah kubangun dengan Rizky. Pernikahan kami, cinta kami, harapan tentang keluarga kecil yang bahagia, semuanya terasa palsu. Ini seperti mimpi buruk, Nis, kataku dengan pelan. Semua yang aku lihat tadi, rasanya aku gak percaya dengan ini semua. Dea, kamu harus kuat ya. Kamu harus bicara langsung sama Rizky. Jangan biarkan dia terus menipu kamu seperti ini. Nisa berusaha memberiku semangat, tapi aku hanya bisa memandang dengan kosong. Aku tahu Nisa benar. Aku tak bisa menyembunyikan ini sendirian. Aku tidak bisa bersembunyi dari kenyataan. Meski rasanya sangat menyakitkan, aku harus menghadapi Rizky. Namun bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa berhadapan dengan pria yang kukira mencintaiku, tapi diam-diam menikah dengan wanita lain di belakangku? Dengan kepala yang dipenuhi dengan pertanyaan, aku menatap Nisa. Aku akan bicara dengan Rizky, Nis. Apa yang harus aku katakan padanya, Nis? Nisa terdiam sesaat, lalu menarik nafas panjang. Tanya dia, Dea. Tanyakan tentang semuanya. Kamu berhak tahu kebenarannya. Mungkin itu akan menyakitkan, tapi itulah satu-satunya cara kamu untuk bisa menemukan jawabannya. Aku mengangguk pelan, meski hatiku hancur. Aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus menemukan kekuatan untuk menghadapinya, demi anakku yang akan lahir. Ini bukan hanya tentang perasaanku lagi, tapi juga tentang masa depan kami. Meski berat, aku sadar bahwa badai besar yang akan datang ini harus kuhadapi. Aku tahu harus siap, dan aku harus siap untuk menerima segala kemungkinannya. Seburuk apapun itu, aku merasa dikhianati. Rasa sakit itu begitu dalam, tapi aku tidak ingin terus terpuruk. Meski sedang hamil besar, aku memutuskan untuk menghadapi kenyataan ini. Aku meminta Nisa untuk menemaniku ke gedung pernikahan Rizky dan Gita. Awalnya, Nisa menolak. Takut kondisiku akan semakin memburuk. Namun aku tidak bisa menunggu. Hatiku sudah bulat. Aku harus melihat ini dengan mata kepalaku sendiri. Di perjalanan menuju gedung tempat Rizky menikah, aku menangis sejadi-jadinya. Semua rasanya sakit, pengkhianatan, dan kekecewaan terasa menumpuk, menghancurkan setiap harapan yang pernah kubangun bersama Rizky. Namun saat air mata terakhir jatuh, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Sebuah kekuatan yang baru. Aku tidak ingin menghadapi Rizky dengan air mata dan kesedihan. Tidak, aku ingin menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak, dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Saat tiba di gedung pernikahan, Nisa siap menemaniku, menatapku dengan khawatir. Dea, kamu yakin mau melakukan ini? Aku mengangguk mantap. Iya, Nis, aku harus melakukan ini. Ini bukan cuma tentang aku. Ini tentang anakku.
tentang masa depan kami. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Nisa memelukku erat, memberikan kekuatan terakhir yang kubutuhkan. Aku ada di belakangmu. Apapun yang terjadi, kamu gak sendirian, Dea. Ketika aku membuka pintu utama gedung itu, pemandangan yang kulihat membuat hatiku remuk kembali. Di atas panggung, Rizky sedang duduk berhadapan dengan penghulu. Mereka sedang melangsungkan ijab kabul. Perasaanku campur aduk, kemarahan, kesedihan, dan pengkhianatan. Semuanya bergejolak dalam dada, tapi aku tidak membiarkannya menguasai diriku. Tidak hari ini. Dengan langkah cepat, aku maju ke depan. Semua mata tertuju padaku, wajah-wajah terkejut dari para tamu yang mengenaliku. Saat sampai di depan panggung, aku meraih mikrofon yang dipegang MC. Wajah Rizky memucat begitu melihatku. Dia nampak panik, dan Gita menatap bingung ke arahku. Aku berdiri di sana, di depan ratusan mata yang memperhatikanku, dan dengan suara tenang, tanpa emosi, aku mulai berbicara. Selamat siang semuanya. Saya tidak ingin mengganggu acara ini, tapi ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Rizky mencoba berdiri, ingin menghentikanku, tapi aku menatapnya tajam, membuatnya terdiam di tempat. Saya adalah Dea, lanjutku. Suaraku bergetar jelas, meski dadaku bergemuruh. Saya adalah istri sah dari Rizky, yang sedang duduk di sana, di samping wanita yang kalian kenal sebagai Gita. Saya juga sedang mengandung anaknya, yang kini sudah berusia 7 bulan. Kami sudah menikah selama 2 tahun, dan saya tidak pernah menyangka bahwa suami saya akan berdiri di sini, di depan semua orang, untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan saya. Seketika suasana hening. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan mulai menyebar di antara tamu-tamu. Wajah Rizky nampak pucat pasi, sementara Gita hanya terdiam. Mungkin tak tahu harus bereaksi bagaimana. Saya tidak datang ke sini untuk memohon atau memelas. Saya hanya ingin keadilan. Rizky, kamu sebagai suamiku, sebagai ayah dari anak yang aku kandung. Aku meminta satu hal darimu di depan semua orang ini. Aku menatapnya dengan tegas, penuh keberanian yang entah dari mana datangnya. Ceraikan aku, talak aku di sini, di hadapan mereka. Rizky terlihat bingung, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kukatakan. Dea, jangan begini. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku menggeleng. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Apa yang kulihat sudah cukup jelas. Aku tidak ingin memaafkanmu, Rizky. Aku hanya ingin kamu menunaikan kewajibanmu. Ceraikan aku. Tamu-tamu mulai berbisik lebih keras. Beberapa bahkan terlihat syok dan tak percaya. Gita memegang tangan Rizky dengan erat. Mungkin berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk membela dirinya. Tetapi Rizky terdiam. Aku bisa melihat keraguannya, seolah dia tidak siap untuk menghadapi kenyataan ini. Rizky, suaraku tegas. Lakukan sekarang juga. Rizky menundukkan kepalanya, menghela nafas panjang. Dengan suara yang bergetar, dia akhirnya berkata, "Baiklah Dea, aku talak kamu sekarang." Hening, hanya suara nafas orang-orang di sekitar yang terdengar. Aku merasa seluruh duniaku runtuh di sekitarku. Tapi anehnya, aku merasa ringan. Beban yang selama ini menghimpitku perlahan mulai terangkat. Aku sudah tahu ini akan terjadi, tapi mendengarnya secara langsung tetap saja menorehkan luka yang mendalam. Aku menatap Rizky sekali lagi, untuk terakhir kalinya. Selamat menempuh hidup baru, Rizky. Semoga kamu bisa menjadi suami yang lebih baik untuk Gita, daripada yang pernah kamu lakukan untukku. Tanpa menunggu respon dari siapapun, aku meletakkan mikrofon itu, berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Langkahku pasti, meskipun di dalam hatiku semuanya terasa hancur. Aku tahu, aku tidak bisa kembali kepada Rizky setelah semua ini. Semuanya sudah berakhir. Dengan tegas, aku meninggalkan gedung itu, meninggalkan cinta yang pernah kami bangun bersama. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas.
Hari-hari setelah perceraian itu adalah hari-hari terberat dalam hidupku. Aku kembali ke rumah orang tuaku, berusaha bangkit dari keterpurukan. Kehamilanku yang semakin besar membuatku harus tetap kuat demi anakku. Meskipun hatiku hancur, aku tahu aku harus terus berjalan, membesarkan anakku tanpa dendam. Dan pada akhirnya, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Momen kelahirannya menjadi titik balik dalam hidupku. Aku merasa telah menemukan tujuan hidup yang baru. Bayiku adalah segalanya bagiku. Aku berjanji untuk membesarkannya dengan penuh cinta, tanpa membiarkan rasa sakit masa lalu menghantui masa depan kami. Setelah semua badai yang kulalui, aku menemukan kedamaian. Meski perjalanan hidupku tidak seperti yang kubayangkan, aku tahu aku harus kuat. Aku mulai membangun kembali hidupku, fokus pada anakku, dan mengejar kembali impianku yang sempat hilang. Kini aku tak lagi melihat masa lalu dengan dendam, melainkan sebagai pelajaran berharga. Waktuku bersama Rizky mungkin telah berakhir, tapi hidupku dan kebahagiaanku baru saja dimulai.